Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Zuli Qadir. Saya adalah Wakil Direktur Akademik Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekaligus saya juga Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2022-2027. Kali ini saya ingin menyampaikan hal terkait dengan gagasan moderasi beragama, hubungannya dengan bagaimana ini menjadi salah satu metode untuk mencegah berkembangnya ekstremisme dan radikalisme yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143 ditegaskan bahwa kita supaya menjadi manusia yang bersifat moderat dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Karena sifat moderat yang ada itu adalah bagian dari cara kita untuk menjadi saksi kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia, di mana Indonesia merupakan satu negara yang memiliki pluralitas etnik, suku, agama, bangsa, kelas sosial. Pluralitas bangsa Indonesia ini merupakan anugerah yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita, yang harus kita syukuri, sebab kalau kita mengingkari tentang pluralitas yang ada di Indonesia, maka sebetulnya kita sedang mengingkari karunia Allah yang telah diberikan kepada bangsa ini. Bangsa yang kaya, bangsa yang memang toleran, bangsa yang terbuka, dan bangsa yang cukup adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan yang berkembang. Oleh sebab itu, pada hemat saya, bagaimana kita menguatkan moderasi beragama, bagaimana kita menjadi orang yang memiliki pikiran terbuka, kita memiliki sikap yang rendah hati, yang mau menghargai, yang mau menghormati, serta tindakan yang mendukung adanya kehidupan yang damai, kehidupan yang simpati antara satu dengan yang lain, merupakan hal yang sangat penting dalam konteks negara yang memang tidak didirikan atas dasar agama tertentu, tetapi didirikan atas dasar kesepakatan bersama yang tidak bertabrakan dengan nilai-nilai agama manapun bernama Pancasila itu. Karena itu, saudara-saudara yang saya hormati, menurut hemat saya, bagaimana menguatkan moderasi beragama di kalangan umat beragama yang beragam ini menjadi suatu yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Di dalam hadis Nabi juga ditegaskan bahwa kita supaya menjadi orang yang suka beramal soleh, tetapi tidak usah berlebihan di dalam beramal soleh. Tapi kita supaya beramal soleh yang berada di antara kekikiran dan di antara berlebihan. Itulah yang disebut orang yang moderat. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 40 dan 41 atau 40 sampai dengan 41 juga dijelaskan di sana, kita supaya menjadi orang yang toleran kepada orang yang berbeda agama. Memang telah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang menganut agama berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak mau beriman kepada Tuhan. Ya silahkan, itu pilihan seseorang, pilihan komunitas, tetapi kita tidak perlu menghukum mereka dengan tindakan, dengan sikap yang itu bersifat membuat kemazurotan di muka bumi atas dasar agama.
Kemudian kita juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, juga para sahabat, ketika mereka datang di sebuah tempat, kita supaya menghargai di mana tempat tersebut menjadi bagian tempat suci agama-agama. Kita supaya menghargai ibadah-ibadah orang yang beragama berbeda dengan kita. Kita supaya menghargai keragaman ritual yang ada di dalam masing-masing agama. Sebab Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mencaci maki orang yang berbeda agama, berbeda ajaran keagamaannya, berbeda praktek-praktek keagamaannya. Itulah cara kita mentoleransi orang yang berbeda agama. Tetapi kadang-kadang kita itu seakan-akan dikacaukan dengan istilah toleran, yang itu bagian turunan lain dari moderat, yaitu seakan-akan kita supaya mentolerir kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kita seakan-akan diajarkan supaya menghormati ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kita supaya toleran kepada ajaran-ajaran agama, tindakan-tindakan, dan ungkapan-ungkapan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah nilai-nilai agama. Itulah nilai toleran yang harus kita pegang. Kembali kepada soal moderat, dalam rangka kita mencegah adanya perilaku, pikiran, dan tindakan ekstrim. Di sana sekurang-kurangnya ada 4 hal ciri-ciri orang yang bersifat moderat. Yang pertama, dia jelas adalah mau mentolerir adanya keragaman dalam menjalankan kebajikan. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Muslim itu mungkin berbeda dalam menjalankan kebajikan, tapi silahkan kita berbeda dengan hal tersebut. Kita memiliki prinsip yang mungkin berbeda, tapi kita saling menghormati dan menghargai, itu satu. Yang kedua, kita tidak perlu memaksakan pendapat dan pandangan kita kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Kita tidak perlu menghukum mereka yang berbeda dengan kita, sebab perbedaan itu merupakan karunia dan rahmat untuk kita semua. Bila kita mau menghormati dan menghargai perbedaan itu, maka kita akan hidup damai, kita akan hidup harmonis, dan kita akan hidup tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Ketiga, orang yang moderat adalah orang yang mencintai perdamaian. Islam, aslama yuslimu, Islam itu adalah ajaran tentang bagaimana kita supaya menyelamatkan semua orang. Kita berbeda dengan tetangga kita berbeda dengan orang yang berbeda agama, dengan etnis yang berbeda, tapi kita supaya saling menyelamatkan di antara mereka. Tidak kemudian karena kita berbeda lalu saling bermusuhan. Itulah orang yang moderat. Saling menyelamatkan, saling mengamankan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kita supaya ramah dengan kultur yang ada di mana kita berada, atau lokal kultur, lokal culture yang ada. Bukan berarti kita menghargai kultur-kultur yang bertentangan dengan kebijakan sosial atau dengan norma-norma sosial dan juga norma agama. Tetapi kita menghargai dengan kultur, budaya, tradisi yang itu dipegang, diuri-uri atau terus dilangsungkan oleh masyarakat, dan itu tidak membawa bencana, tapi itu membawa karunia, membawa maslahah, membawa cinta damai di antara sesama, mempererat persaudaraan. Maka kita harus menghargai dan mentolerir tentang itu. Itulah sikap moderat. Karena itu bisa saya tegaskan kembali bahwa orang yang bersikap moderat tidak berarti dia tidak memiliki prinsip dalam beragama. Bahkan orang yang moderat adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang kuat, dia memegang pandangannya yang kuat, dia memegang ajaran-ajaran dengan baik, tetapi tetap menghargai keragaman dan perbedaan dalam keagamaan. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang betul-betul moderat,
dalam rangka menepis dan mencegah adanya ekstremisme dan terorisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.